Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan bahas soal sosiokultural. Nah, ada yang komen kemarin bahwa soal sosiokulturalnya itu optionnya atau pilihannya itu seperti soal manajerial. Nah, jadi untuk video ini aku bikin yang optionnya itu seperti soal manajerial dan ada dua soal nanti yang eh, optionnya itu seperti sangat setuju, tidak setuju seperti itu teman-teman. Jadi tonton aja sampai akhir. Seperti biasa bakal kita bahas sebanyak 5 soal ya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor satu, kita coba baca bareng-bareng. Anda bekerja di suatu kantor pusat di suatu perusahaan selama 7 tahun. Suatu hari Anda dimutasi di kantor cabang yang baru beroperasi 3 tahun. Di tempat kerja Anda yang baru, Anda belum mengenal begitu banyak orang. Anda sudah mendengar berita tentang Anda diremehkan karena Anda masih baru di kantor cabang tersebut. Yang Anda lakukan adalah, oke, kita baru pindah, ternyata kita banyak banget diomongin dan diremehin oleh orang-orang di kantor tersebut. Nah, kira-kira apa sih harus kita lakukan? Coba kita lihat optionnya dulu. A. Bekerja dengan giat untuk membuktikan bahwa Anda dapat bekerja dengan baik dan benar. B. Mencari tahu siapakah orang yang telah membicarakan Anda di belakang. C. Melabrak orang yang telah membicarakan Anda dan menjelaskan bahwa Anda tidak seperti gosip selama ini yang beredar. D. Menciptakan inovasi dalam pekerjaan Anda dan tidak menghiraukan berita negatif yang belum tentu benar. E. Melaporkan kepada atasan. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, teman-teman. Yang menciptakan inovasi baru dalam pekerjaan dan tidak menghiraukan berita negatif yang belum tentu benar. Jadi di sini kita fokus aja sama kerjaan kita. Jadi kita nggak usah peduliin berita-berita buruk tersebut, gitu ya. Nah, jadi nomor satu jawabannya adalah D, poin 5-nya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Oke, lanjut dia. Ini dia soal nomor 2. Coba kita baca bareng-bareng. Suatu hari Anda mengadakan perayaan pembukaan toko baju baru. Saat toko sedang ramai, tiba-tiba ada pembeli yang terlibat pertengkaran dikarenakan berebut baju yang sesuai dengan warna kulit mereka. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, di sini saat kita baru buka gerai toko ya, ternyata ada dua orang pelanggan atau pembeli nih yang berantem di toko kita sehingga mengganggu pembeli yang lain. Nah, kira-kira sikap yang terbaik yang harus kita lakukan adalah apa? Kita coba lihat optionnya dulu. A. Menghampiri kedua pembeli yang berkelahi kemudian mencoba melerai dengan meminta ganti rugi karena telah membuat kegaduhan di toko. B. Menghampiri kedua pembeli yang berkelahi kemudian mencoba melerai dengan mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah di ruangan tertentu. C. Menghampiri kedua pembeli yang berkelahi kemudian mencoba melerai dengan membawa mereka ke pihak berwajib. D. Menghampiri kedua pembeli yang berkelahi kemudian mencoba melerai keduanya dengan bantuan satpam dan menasihati mereka untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. E. Menghampiri kedua pembeli yang berkelahi, kemudian mencoba melerai keduanya dengan sopan meminta mereka untuk segera pergi dari toko Anda. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya. Menghampiri kedua pembeli yang berkelahi, kemudian mencoba melerai dengan mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah di ruangan tertentu. Jadi di sini kalau ada pembeli yang berkelahi seperti ini, itu kita hampiri dan kita lerai. Kemudian kita ajak mereka ke ruangan khusus ya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin. Jadi tidak mengganggu pembeli yang lain, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi nomor 2, poin 5-nya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, lanjut nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Anda dipindahkan di tempat baru yang memiliki kebudayaan yang amat sangat berbeda dengan keseharian Anda, terutama kuliner. Saat Anda menikmati kuliner di tempat Anda yang baru, Anda merasa tidak cocok karena rasa masakannya sangat berbeda dari kebiasaan Anda. Yang akan Anda lakukan adalah, oke, di sini kita misalnya ya P3K ditempatkan di suatu tempat yang kita rasa sangat berbeda, entah itu dari makanannya, culture-nya, budaya sosialnya ya teman-teman. Nah, segala macam berbeda. Nah, ternyata kita tuh agak kurang cocok nih sama masakannya ya teman-teman. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Coba kita lihat yang optionnya. A. Memasak makanan sendiri dengan makanan yang Anda sukai. B. Memaksa makan saja makanan di tempat yang Anda yang baru. C. Di awal kepindahan memasak sendiri sambil beradaptasi dengan makanan di tempat Anda yang baru. D. Membatalkan diri untuk pindah tugas. E. Marah-marah karena Anda tidak suka berada di situasi seperti ini. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C.
Mungkin untuk awal-awal baru itu masak sendiri ya, tapi di sisi lain sambil beradaptasi juga dengan lingkungan baru, dengan makanan di daerah tersebut juga, teman-teman. Jadi bisa terbiasa kayak gitu ya. Jadi nomor 3 itu poin limanya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Teman-teman lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, ini dia contoh soal sosiokultural yang metode sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, oke, coba kita baca bareng-bareng. Di puskesmas tempat Anda bekerja sedang mengadakan pemilihan ketua kelompok kerja. Salah satu rekan kerja Anda mencalonkan diri, meskipun Anda memiliki perbedaan budaya dengannya. Anda bersedia mendukungnya untuk pemilihan kelompok kerja. Oke, ini jawabannya A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Nah, di sini kita punya teman yang budayanya sangat berbeda dengan kita. Nah, kemudian dia mencalonkan diri ini pada pemilihan ketua kelompok. Nah, kemudian kita mau mendukungnya sebagai untuk pemilihan kelompok kerja. Nah, di sini jawabannya adalah yang sangat setuju ya. Walaupun kita berbeda budaya sama dia, selagi kinerjanya bagus ya sudah kita dukung, teman-teman. Jadi di sini pilihan yang paling tepat poin 5-nya adalah yang A, sangat setuju. Lanjut ke soal yang terakhir. Teman-teman, lanjut ke soal nomor 5 nih. Coba kita baca bareng-bareng. Sebagai petugas vaksinator ketika sedang berangkat kerja untuk melaksanakan pelayanan vaksin booster, Anda melihat tetangga yang berbeda agama sedang berjalan kaki menuju tempat ibadah yang jalurnya sama dengan Anda. Lalu Anda menyapanya dan menawarkan untuk memberikan tumpangan. Oke, jadi di sini kita sebagai pelayanan vaksin booster ya. Kemudian kita lihat tetangga kita yang agamanya beda ya, dia mau ibadah. Kemudian kita ketemu nih papasan, jadi kita coba menyapa dan menawarkan untuk memberikan tumpangan. Nah ini keterangannya atau pernyataannya itu positif ya teman-teman, kayak gitu ya, saling menghargai juga dan membantu orang yang berbeda agama kayak gitu. Nah jadi di sini kita lihat optionnya A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Nah jadi di sini nomor 5 pilihan yang paling tepat adalah yang A, sangat setuju, poinnya 5. Oke teman-teman, itu dia tadi 5 soal dari aku, semoga bisa dipahami. Dan aku saranin kalian buat join di tryout ya Sobat P3K teman-teman, karena di situ kalian bisa latihan simulasi, kalian bisa apa ya namanya? Terbiasa mengerjakan soal-soal yang dikejar dengan waktu. Jadi apa namanya tuh bisa membantu kalian persiapan sebelum ujian atau tes yang aslinya, teman-teman. Nah, buat kalian yang bingung cara joinnya kayak gimana, aku bakalan cantumin tutorial buat joinnya di sini. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik. Terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya. Yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke, itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah untuk ngecek, oke kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout sama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang,
Tapi begitu berhadapan dengan waktu, dia tuh susah banget teman-teman karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakalan rilis yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Nah ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah di sini kalian tinggal mulai aja. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan waktunya ada 100 menit. Dan kalian tinggal mulai aja tesnya, teman-teman. Kemudian klik mulai try on. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya, teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS, teman-teman. Dan itu bagus banget dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya, teman-teman. Beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih. Misalnya aku jawaban C ya, dan itu kita klik next misalnya, dan itu B, kemudian next-nya. Kalau kalian udah selesai, teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat uh, apa nih namanya tuh hasil tryoutnya, teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal jasanya, teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya, teman-teman ya. Total nilainya. Kemudian nah ini dia jawaban yang benarnya, kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya, jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman, maaf. Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya, teman-teman, kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, nah itu dia tadi cara gimana buat bergabung dengan tryoutnya Sobat P3K. Gampang banget, dan yang mau order ebook P3K Bidan masih bisa. Caranya tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin semuanya, mulai dari nomor WhatsApp dan juga link tryoutnya Sobat P3K. Jadi langsung aja diklik description box aku. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu dukung channel ini, yang udah subscribe terima kasih, yang selalu nonton video ini juga aku ucapin terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di like serta komen video apa lagi harus aku bikin. Dan semoga lulus, sukses selalu, dan jangan lupa berkabar ya, kasih info kalau misalnya selesai tes nanti. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.